pola untuk mematikan gerak lawan kan dia tuh? Ada di silat Kalau juga biasanya dipelajari. pukulan itu apa, di mana? Pukulan itu umumnya mengarah ke ulu hati. Ulu hati. Iya. Cara genggaman tuh gimana? Genggapannya biasa aja sih ya, cuma yang kesalahan kebanyakan orang ya. Kesalahan Tarikan. kebanyakan orang itu kalau misalnya kelahi kan, sudah biasa kan. Itu arah lintasnya begini. Ya, jadi hari ini teman-teman, bagaimana hari ini puasa? Puasa. Oke, puasa, alhamdulillah. Teman-teman lihatlah ya di samping Asik. kanan saya ini berbaju apa nih? Perguruan ya? Iya. Bukan perguruan tinggi. Perguruan silat. Perguruan silat. Perguruan silat. Ini baju apa nih? Tapak suci. Tapak Perguruan suci. tapak suci. Tapak suci. Kenalkan dulu lah, perkenalan dulu. Halo teman-teman semua, nama saya Andi Idil Adha. Saya mahasiswa Universitas Mala Warman, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian di Unmul sendiri, saya semester 4 ya sekarang. Oh, semester 4. Iya, semester 4, angkatan 2018. Alhamdulillah sekarang dipercaya, diamanahi juga sebagai Ketua UKM Tapak Suci Unmul. Tua UKM Tapak Suci Iya. Unmul. Di mana kesekretariatannya? Sekretariatnya itu di Student Center, Bang. Student Center. Iya. Di pusat ya, pusatnya Unmul. Iya, pusatnya Unmul. Luar biasa, Tapak Suci. Kita akan bahas Tapak Suci hari ini. Siap. Siap. Kebetulan ada ketuanya. Sebenarnya begini, tambahan ya. Oke. Untuk membahas tapak suci itu banyak sekali orang-orang bahkan di Unmul sendiri yang lebih berkompeten daripada saya. Oke. Cuma kan kebetulan lagi diundang ya. Iya, betul. Sharing-sharing. Dan kebetulan ada juga yang bertanggung jawab terhadap Oke. UKM sekarang ini kan, Siap. sebagai ketua. Siap. Nanti kalau misalkan saya ajak Tapak Suci yang di luar sana Nah, dan bukan menjadi ketua kan agak sulit dipertanggungjawabkan. Karena Betul, Anda kan betul. sudah ketua. siap. Tapak Suci. Sudah berapa lama Anda ikut Tapak Suci? Saya itu dari SMP kelas 1. Oh, di SMP Anda, Iya. Anda sudah ada apa namanya? Ekstrakurikuler. Iya, sebenarnya saya kan di SMP Muhammadiyah ya, karena memang Oke. tapak suci ini bergerak di bawah Keagamaan. naungan Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah. Nah, jadi saya SMP-nya di Muhammadiyah, kemudian diancam waktu itu. Jangan kalau misalnya tidak ikut ekskul ini, Oke. karena ini ekskul wajib, tidak naik kelas. Itu ancamannya. Oh, oke. Karena memang kan awalnya saya SD itu Itu guru yang bersangkut pautan mata pelajarannya atau gimana itu? memang arahan dari kepala sekolah. Oh, kepala sekolah. Iya. Jadi semua dong. Semua Luar biasa. semua murid-murid di SMP itu terutama yang baru karena Wajib. takut ancamannya wajib. Oke. Padahal sebenarnya nggak masalah ya kalau nggak ikut. Iya sebenarnya begitu. Cuma kan nama kita SMP kan Iya, diancam seperti itu. Karena awalnya saya itu atlet tenis meja waktu Oh. SD. Terus kaitannya dengan ini? Di Samarinda. Oke. SD saya di Samarinda, pergi ke Nunukan. Asal saya kan dari Nunukan ya. Oke. Kemudian sekolah di Muhammadiyah di sana. Diancam seperti itu, akhirnya ya terpaksa. Oke. Di Nunukan Anda SMP ya? Muhammadiyah Iya, SMP Muhammadiyah di Nunukan. apa namanya Muhammadiyahnya? SMP Muhammadiyah 1 Nunukan. Satu Nunukan. Iya. Oh, oke. Favorit ya berarti di Nunukan. Iya. Karena memang satu-satunya sih SMP Muhammadiyah. Karena saya juga sempat bertetangga sekolah di dekat Nunukan, di Sebati kalau saya. Oh, di Sebatik. Di Mutiara Bangsa. Aduh, saya kurang anu nih kalau Sebatik ini sekolah-sekolahnya. Iya, Oh, jadi abang itu- nih dari Sebatik Iya, asalnya. Sebati. Oh, gitu. Bukan asal sih sebenarnya. Perantauan kan saya nih, menjelajah. Yang pasti pernah di Sebatik gitu. Iya, pernah di Sebati setahun. Oke. Di Nunukan juga ada pesantren ya di Nunukan tuh. Pesantren Hidayatullah. Ide itulah. Kebetulan teman-teman saya banyak yang di sana juga. Mm-mm. Oke. Tapak Suci dimulai dari SMP kelas berapa? 1. Sekarang semester Sekarang semester 4. 2 tahun kuliah dah, ya kan? Iya. 5 tahun sudah Anda. Iya dong. Dari SMP kan? Kelas 1 3 Kelas tahun. 1 3 tahun. SMA. Oh, SMA lagi ya. Iya, SMA. SMA 3 tahun 6 tahun. Iya. 8 tahun 8 Anda tahun. Tapak Suci. Luar biasa. SMA ada ekstrakurikuler atau di luar dari sekolah? Iya, di luar dari sekolah. Luar dari Memang di sekolah sekolah nggak ada ekskulnya. Oh, jadi di luar sekolah. 8 tahun. Wow. Berarti Anda luar biasa sudah ya Tapak Suci. Wah, ini. belum. Maksudnya sudah cukup banyak ilmunya karena Iya. kan biasanya itu ada tendangan khusus, pukulan khusus, ada nama-namanya kan? Tuh? Ada. Oke. Anda pernah lihat film ini enggak? Film
Yang geng kapak tuh yang pertama dia bohong-bohong, nyamar jadi geng kapak, terus dia masuk ke daerah perkampungan, dia mau cukur rambut, dia nggak mau bayar. Belum Nonton ya? Pokoknya dia tuh kurang tahu itu apa saja tuh enggak ya, yang dia turun dari langit begini doang. Yang penjahatnya tuh katak, yang begini. Nggak pernah nonton? Belum pernah nonton ya? Pernah. Itu kayaknya Tapak Suci juga kayaknya, soalnya dia Buddha ya, Tapak Suci ini Buddha kan? Bukan, Islam. Oh, Kan Islam. dari Muhammadiyah tadi, Bang. Berarti dari Buddha ini apa dong? Dari Buddha, Tapak Buddha kayaknya. Tapak Buddha. Soalnya ada juga tuh Iya Tapak kan? Buddha. Oh, berarti Tapak Buddha tuh berarti, karena dia ada Buddhanya gitu. Iya. 8 tahun Tapak Suci, luar biasa. Latihannya bagaimana Tapak Suci itu? Sebenarnya sama ya, seperti pencaksilat pada umumnya. Cuma yang membedakan mungkin karena Tapak Suci ini bergerak di keislaman, jadinya jauh dari ilmu-ilmu yang mungkin orang pandang, mungkin pencaksilat itu ada ilmu dalamnya ya. Ada ilmu kebal diajarkan. Di Tapak Suci itu murni, tidak ada, bersih. Karena memang paling teknik itu ya, teknik. Iya, teknik-teknik, kemudian dan juga yang membedakan Tapak Suci dengan organisasi yang lainnya itu, atau pencaksilat lainnya. iya, pencaksilat yang lainnya itu dia mengajarkan juga kepada keislaman gitu, Mbak. Jadi bukan ragawi. Bukan hanya ragawi dalam artian jurus-jurus, kemudian teknik-teknik, tapi juga diajarkan non ragawi di dalam cara mengaji, pemahaman Islam, kemudian kemuhammadiyahan. Oke, Tapak Suci. Kalau latihannya rutin nggak kalau Tapak Suci ini? Iya, rutin. Kalau di Unmul sendiri itu hari ya? Sabtu. Iya, Sabtu sama Rabu sore dia. Saya ada sempat ini sih dapat ini ya, sebarannya. Oh gitu. Saat buka-buka oprek. Iya. Hari Minggu Di depan ini kan, di dekat MAF itu ya? Bukan. Maaf. Sebelahnya sampai Oh, sana. bukan. Bang. Dia tuh latihannya di kadang di FKIP ini juga, di lapangan FKIP. Oke, GK. Di parkiran situ, kadang juga di Aula SC. Oh, Aula SC. Tidak tabrakan sama organisasi lain, karena organisasi lain kan juga banyak tuh. Nah, itu dia, itu tantangan kita juga kalau latihan di situ. Jadi strateginya itu kita booking memang di situ pasang setiap hari Rabu dan Kamis. Jadi kalau misalnya ada organisasi lain yang mau misalnya kegiatan kan, di hari kami latihan, ya izin dulu misalnya kan, kasih tahu kalau misalnya mau mereka pakai. Kita yang latihannya ke GK, ke mana? FKIP GK. Luar biasa. Kalau misalkan latihan dilihat orang nggak masalah? Nggak masalah sih. Nggak masalah, iya. Ya. Justru malah kalau misalnya orang lihat-lihat mau gabung, open banget, gas aja. Betul. Santai. Cuma memang agak beda ya pendidikan Tapak Suci di Unmul sendiri maupun di luar Unmul. Karena kan memang ada perwakilan Tapak Suci di setiap kota ya. Kalau di sini sendiri betul. Tapak Suci Pimda nomornya 159. Ada kode gitu. Iya, ada kodenya. Nah, itu beda. Ini kalau misalnya Unmul ini mungkin lebih terbuka ya, karena kan segmen yang ditujunya mahasiswa, sukanya yang seru-seru gitu kan, yang terbuka-terbuka. Kalau misalnya sudah masuk ke perwakilan kotanya, itu mungkin latihannya lebih intens, lebih dalam kali ya. Karena kadang juga ada latihan malam, ada. Kalau Unmul ini cuma berapa kali? 2 kali ya? 2 kali dalam seminggu. Cuman karena pandemi ini libur sementara. Pelatihnya ada? Maksudnya ada dari pelatih tetap? Kalau pelatih tetap sendiri sudah ada ya sebenarnya, cuma ya itu kadang pelatihnya ada kesibukan lain. Ya, jadi akhirnya teman-teman ini yang mengulang aja. Iya, mengulang materi-materi sebelumnya. Atau kalau misalnya kan kita berasal dari daerah masing-masing nih. Yang beda-beda kan, ada pengalaman yang misalnya dikasih pelatih dari daerahnya, mau dikasih ke teman-teman di Unmul silahkan. Gitu aja sih kalau nggak ada pelatih ya. Referensi buku tapi pasti ada juga kan? Iya, ada silabus. Luar biasa. Anda 8 tahun. Sering ikut kejuaraan nggak? Alhamdulillah. Sering. Cuma ya ini selama saya sendiri ya, selama menjadi mahasiswa agak kurang sih. Untuk baru setelah menjadi mahasiswa sekitar 3 kayaknya, baru 3 kejuaraan. Tingkat apa itu? Yang pertama Kaltimtara, tingkat kabupaten. Itu 2 kali. Kaltimtara tingkat kabupaten 2 kali. Iya. 2 kali. UKM Tapak Suci. Anda memilih Tapak Suci kenapa?
Ya itu karena terpaksa. Oh, awalnya emang terpaksa karena Iya. cuman sekarang Karena berubah ancaman. ya? Cuma awalnya itu kan yang membuat saya nyaman itu karena saya dipercaya menjadi atlet oleh pelatih. Oke. Iya, dengan segala fasilitas yang diberikan pemerintah kepada saya, membuat saya nyaman. Oh, ternyata begini ya rasanya ya. Ya akhirnya lebih nyaman daripada menjadi atlet di olahraga sebelumnya. Betul. Kalau di UKM Anda sendiri, Anda sebagai ketua tuh, Iya. menerima orang yang mau ikut bela diri, ada indikator nggak? Misalkan yang ikut di sini bukan hanya orang-orang yang mau ikut belajar baku hantam, baku pukul. Itu gimana kalau di UKM Anda? Nah, kalau di UKM ini justru terbuka lebar ya untuk siapapun. Bahkan yang mungkin sekiranya, mohon maaf ya, yang memiliki kekurangan, cacat, itu bisa karena bukan hanya belajar silat di situ, tapi juga memperdalam keagamaan. Oke. Itu sih, karena apa ya? Kita lihat tidak semua orang mempunyai minat berorganisasi terutama di dalam bidang pencak silat. Oke, betul. Kan? Nah, itu makanya kalau kita pun sendiri dari kita sendiri yang menutup diri, bagaimana kita mendapatkan anggota terutama dari Unmul. Kalau pencak silat UKM ini tapak suci dia mengarah kemana? Kalau taekwondo kan jelas kaki. Iya. Kalau tapak suci? Ada 3 teknik dasar dalam pencak silat. Yang semua pencak silat pasti ada itu. Yang pertama pukulan, bantingan, sama tendangan. Itu 3. Kemudian mengenai kuncian itu masing-masing sendirilah yang pelajari. Yang pasti kalau misalnya kita baru masuk, ya itu 3 teknik dasarnya. Jadi yang tangan, kaki, banting main 3-3-nya. Oke. Yang dominan semuanya? Iya, dominan semua. Kalau taekwondo kan dia dominan pasti kaki. Apalagi sampai kepala dia. Nah, tinju kan tangan doang. Kalau silat ini ya semuanya, uniknya ya itu. Semuanya ya. Kaki, tangan, banting. Luar biasa silat UKM tapak suci. Berarti nggak ada ini ya, nggak ada mantra-mantra gitu. Iya, bersih. Awalnya memang begitu ya? Iya, karena saya baca. Iya, karena ada beberapa juga sering saya baca. Tapak suci itu tidak bisa dikalahkan karena dia punya ilmu-ilmu gitu. Gitu. Di sejarahnya ya, kalau saya tidak salah ya, teman-teman yang menonton mungkin bisa koreksi nanti kalau misalnya saya salah. Di sejarahnya itu memang pada saat sebelum terbentuknya tapak suci ini, karena kan memang tapak suci sudah lama sebenarnya terbentuk, cuma resminya itu terhitung pada saat sejak dia masuk ke dalam keanggotaan Muhammadiyah. Oke. Nah, sebelum dia masuk ke dalam anggota Muhammadiyah itu ada terjadi pertarungan antara pendiri tapak suci ini sendiri, kemudian salah satu pendiri juga nih. Cuma yang satunya ini lebih ke fisik ragawi, yang satunya ke kerohanian, ilmu-ilmu spiritual. Tapi sama-sama dari tapak suci. Iya, sama-sama dari tapak suci. Akhirnya terjadilah pertarungan ini. Nah, pertarungan yang akhirnya dimenangkan oleh, kalau tidak salah namanya Muhammad Bari Irsyad. Nah, ini itu yang fisik. Iya, yang bersih. Akhirnya ya sampai sekarang tapak suci begitu. Mungkin ya kalau misalnya yang itu menang, yang ini yang menang, mungkin haluannya beda sekarang. Oke, betul. Perguruan lagi kan. Tapak suci pernah ada ribut nggak dengan pencak silat lain? Karena kalau saya lihat fenomena sekarang tuh nggak sedikit ya. Iya. Ada ikut di pencak silat untuk mengandalkan kekuatan untuk saling baku hantam. Kalau di pencak silat tapak suci sendiri pernah nggak? Kalau kamu sendiri sejauh dari SMP sampai kuliah gini, pernah nggak berkelahi dengan yang lain, perguruan silat yang lain? Kalau dari saya sendiri ya, sebenarnya di pencak silat ini ada dua perguruan yang terkenal ya. Se-Indonesia pokoknya dia terkenal. Inilah ya, terkenal ininya, persaingannya ya. Persaingan fisik. Cuma kalau dari tapak suci sendiri enggak ada. Kalau se-Indonesia, cuma kadang saya yang tersulut emosinya di pertandingan ya, gitu betul, kan. Itu sih. Kalau tapak suci memang kadang-kadang ya, kadang-kadang. Kalau se-Indonesia misalnya di sini tapak suci antara ini musuhan. Ternyata satu Indonesia begitu. Enggak ada sih. Oke, belum ada ya.
Karena saya ini pernah gabung sebenarnya di pencak silat di EKS Kelas Sakti. ya. Cuman latihannya kan waktu saya SMP kelas 3-an itu latihannya malam banget. Iya. Malam ya, karena mereka latihannya nggak terlalu terbuka ya. Iya. Maksudnya tertutup gitu malam. Entah itu memang karena sekolah waktu yang paling pas adalah malam. Iya. Ya kurang tahu juga dari pelatihnya. Yang jelas malam tuh. Pernah ikut waktu itu, dan waktu itu emang isunya ada sering dulu sering ada cekcok antara PKS sama PSHT. Memang itu di mana? Itu. Kita nggak perlu rahasiakan lah ya. Saya sudah berusaha rahasiakan sebenarnya. Nggak perlu lah, karena Oke. pernah juga dengar cerita itu. Cuman sekarang kan sudah agak mendingan. Maksudnya sudah kalaupun ada pasti dalam konteks persaingan ini kan, kejuaraan. Iya. Nah, kalau sekarang tuh sudah lumayan sehat. Kayak seperti itu sih saya dengarnya. Jadi saya juga pernah dengar Tapak Suci itu pernah sering juara, nggak bisa dikalahkan. Iya. Gitu. Kalau memang sih ya, Tapak Suci di dalam dunia prestasinya. Kalau prestasinya mungkin memang saya akui dari Tapak Suci yang mendominasi sih daripada yang lainnya. Iya. Dilihat dari PON tahun ini, Kaltim, perwakilan Kaltim itu dari Kaltim sendiri yang banyak perwakilan Tapak Suci. Sama seperti misalnya saya berangkat ke kejuaraan nasional kan. Ya itu memang yang mendominasi dari Tapak Suci. Itu dari pandangan saya ya, entah dari teman-teman yang lain. Sebenarnya saya juga kemarin dengarnya begitu kan. Beberapa kali saya coba ikut EKS, terus tuh pindah ke taekwondo coba-coba. Pernah juga. Iya, cuman nggak tahan karena memang latihan fisiknya yang luar biasa ya. Pencak silat itu latihan fisik yang sebenarnya latihannya begitu aja kan. Iya kan? Begitu aja sampai kita betul-betul menguasai. Iya, betul. Kalau pernah nonton ini nggak, Karate Kid? Pernah. Yang dia diajarin gini-gini gitu, terus bosan ya, sampai bosan. Ternyata dari situ banyak gerakan-gerakan yang bisa dikembangkan. Dasar sebenarnya. Iya, betul. Luar biasa yang pencak silat ini. Tapi Anda bisa bertahan lama ya. Saya waktu itu cuman setahun ikut di SMP. Iya. Move, pindah, akhirnya di SMA ikut lagi sekali. Udah tahan lama, nggak betah. Sampai asli banget nggak betah. Ikut karena latihannya malam sama kita bisa dibuat muntah latihan. Soalnya guling-guling ya, kan. Betul. Guling-guling. Di Tapak Suci juga begitu ya pasti. Iya, ada sih guling-guling gitu. Biasa. Latihan ini kayak kebalan yang ada jarum segala macam, dimasukkan ini aura. Jauh sih kalau Tapak Suci itu jauh dari seperti itu. Adapun kalau misalnya yang ngaku-ngaku Tapak Suci terus dia pelajari yang begitu, itu langsung ditegur dari pimpinan pusat. Bambu gila? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Nggak ada. Tapi pernah diperagakan sama pelatih saya di Nunukan. Itu pengetahuan pribadinya aja, tidak dia ajarkan dan tidak dia pelajari dari Tapak Suci. Sebenarnya bagus sih. Banyak sih pelatih saya kayak hipnotis ya, pelatih saya ada hipnotis juga. Itu sering salah kaprah untuk mengkaitkan dengan itu dia kan? Padahal itu yang sebenarnya dia pelajari dari pribadinya sendiri, bukan dari Tapak Suci. Berarti Tapak Suci betul-betul murni dengan teknis ya. Betul, murni. Sama karena dibilang suci karena ini ya dari Muhammadiyah. Iya, Tapak Suci. Tapak Suci kenapa tapak? Nah itu dia. Pergerakannya kan tadi pergerakannya dominannya ke semua. Tendangan, bantingan, pukulan. Mungkin karena ini ya dari arti lambangnya sendiri. Oh, lambang. Ada arti lambangnya sendiri. Oh, ini kan memang dari tapak. Kayak ibu jari tertekuk ini ada sendiri. Kemudian ini rapat, ada artinya semua. Kemudian empatnya, kemudian ininya satu ditekuk terbuka. Kenapa tangan kanan? Ya dari itu sih mungkin. Apa nih, Muhammadiyah ya? Ya di atasnya tambah Putra Muhammadiyah. Putra Muhammadiyah. Oke. Saya panggil apa tadi Anda ini? Saya panggil apa tadi? Apa ya, terserah aja deh. Shifu itu apa? Shifu itu dari kungfu. Kungfu. Iya, kalau karate kan simpai ya kalau nggak salah. Nah, kalau kungfu kan juga itu sebenarnya teknis juga dia kan pergerakan. Iya. Ada ini kan, dia kan ada pola-pola untuk mematikan gerak lawan kan dia tuh. Ada di silat. Kalau biasanya pukulan itu apa, di mana? Pukulan itu umumnya mengarah ke ulu hati. Ulu hati. Iya.
genggaman tuh gimana? Genggapannya biasa aja sih ya, cuma yang kesalahan kebanyakan orang ya, kesalahan kebanyakan orang itu kalau misalnya kelahi kan, sudah biasa kan, itu arah lintasnya begini. Harusnya gini. Sebenarnya ini itu tidak ada rasanya sama sekali. Okay. Akan lebih terasa kalau dia dari sini, kemudian lurus meluncur ke depan, kemudian sambil diputar. Iya, saya pernah coba. Ya, makanya di silat nggak ada kan, misalnya kuda-kuda tengah terus mukul begini. Iya, nggak ada. Ini dari sini maju ke depan lurus. Nah itu akan lebih terasa sebenarnya ya. Dorongan ya. Kalau tendangan ya kalau itu juga sih. kan harusnya nggak boleh kayak gitu. Tendangan sama lurus juga, lurus ke depan. Tapi ada juga sih tendangan yang gini, yang melingkar gini. Tergantung sasaran. Iya juga. tergantung sasaran. Tapi yang pasti tendangan itu, contoh ini kaki ya, ini lutut. Harus diangkat dulu lututnya pertama, satu, baru kaki lepasin, set. Jangan mengayun gini, itu ada tenaga. Itu sih teknik-teknik dasarnya. Iya, saya sempat dapat semua ya, berarti semua kayaknya Pancasila. Iya, semua Pancasila dasarnya sama. seperti itu. Cuman modifikasinya di pergerakan untuk mematikan lawan. Iya, masing-masing punya ciri khasnya. Betul. Luar biasa. KM. Anda kalau Anda melihat kenapa Anda dipilih menjadi ketua UKM Tapak Suci? Apakah penilaiannya berdasarkan keaktifan organisasi, karena organisasi ya, atau penilaiannya berdasarkan kemampuan akan Tapak Suci? Saya agak bingung juga sih ceritakan ini. Soalnya sebelumnya memang ada masalah internal. Ya betul. Ada permasalahan internal yang karena keberanian saya juga. Saya berani mengajukan diri sebagai ketua. Dan juga waktu itu ada teman saya juga satu. Oh, jadi sistem pemilihan ketuanya turunan, maksudnya dari arahan dari pengurus sebelumnya yang meminta, yang dilihat aktif gitu. Bukan? Iya. Dari lobby gitu kan? Dari kakaknya itu sendiri, dia share pribadi betul. kepada saya kan, gimana nih, mau nggak gantian? Karena banyak yang takut, karena di sebelumnya itu kan ya dipenuhi permasalahan. Seperti itu kan, banyak yang takut melanjutkan. Masalahnya internal aja kan, internal bukan sama sih. Pencaksilat lain. Oh nggak ada. Bahaya tuh. Nggak ada. Internal. Kalau anda pernah pukulan nggak? Tumbuk Di pertandingan sih. Oke. Selain dari itu? Kalau di luar nggak pernah. Kalau pertandingan kan sudah pasti otomatis kita akan memperhitungkan pergerakan sama nilai poin kan? Iya betul. Kalau di luar kan otomatis kita nggak menghiraukan itu, kadang yang kita pelajari selama Pancasila bertahun-tahun itu nggak terpakai. Nah itu dia pentingnya bagaimana keseriusan kita dalam belajar. Kalau kita serius betul-betul kan mempelajari apa yang diajarkan, ya pasti apa yang diajarkan itu yang keluar. Tapi intinya begini, seorang pesilat ya, semua bela diri pasti begini. Kalau dia ada yang mencari masalah pasti dijauhi. Betul. Pasti kecuali kalau sudah terdesak. Dia memulai kan? Kalau dia memulai, kalau selama masih bisa dijauhi ya dijauhi tetap. Jangan sampai, karena kalau dalam Tapak Suci sendiri ya, saya diajarkan pelatih saya seperti padi. Semakin berisi, semakin merun. Itu sih. Luar biasa, Tapak Suci. Saya belum pernah sih. Coba latihan satu kali. Nanti coba. Takutnya muntah-muntah saya latihan. Enggak kok. Karena di awal tuh biasanya kuda-kuda ada nggak? Kuda-kuda ada. Semua kayaknya ada deh kuda-kuda. Soalnya penting kan. Penting banget itu kuda-kuda asli. Dia bukan masalah ininya, masalah tahannya aja kan. Iya, tahan. Kemudian apa ya? Kalau salah kuda-kuda pun bisa patah. Betul. Makanya kita harus pelajari betul-betul. Latihan di Tapak Suci keras nggak? Tergantung pelatih sih sebenarnya. Oh, jadi ada berapa yang keras juga? Iya, ada yang keras, ada yang main tendang, ada yang main kata-kata. Tergantung pelatih sebenarnya. Kalau pelatihnya seru, ya seru juga. Kita yang dilatih ngikut aja. Harus bisa melawan rasa-rasa bosan kalau Pancasila itu. Iya, betul. Karena emang itu sih sebenarnya permasalahannya itu aja. Kalau dari saya tuh melihatnya tekniknya itu aja tiap hari tak mukul. Ini sampai 1 minggu baru coba naik satu gerakan lagi, diulang dari asli. Iya sih, gitu kan. Tinggal ya itu saya katakan tadi, kesungguhan kita. Iya, betul. Kesungguhan dan kemauan kita untuk belajar. Anda kenal ini enggak ya?
Saya pernah ini kebetulan Jumarne. Dari sebatik. Iya kan? Oh iya, itu dari sebatik juga. Karena dia sudah tinggi banget katanya. Sabuknya ada sabuk nggak kalau di Tabak Suci? Ada. Sabuk apa aja? Yang pertama itu kuning. Kuning tuh Kuning itu rendah siswa. lah. Siswa. Di kuning itu pun terbagi dari mawar-mawar lagi. Ada mawar 1, melati. Melati 1, 2, 3, 4. Yang pertama polos kan? Oke. Tiap 6 bulan naik 1 melati. 1, 2, 3, 4. Oh, berarti sabuknya ada melati. Iya. Oke. Kemudian habis 4 naik ke biru. Biru. Biru itu sebutannya kadar. Sama, biru 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian sampai 4 naik ke hitam. Hitam itu pendekar. 1, 2, 3, cuma yang bedanya dia sampai 5. Oke. Pendekar paling tinggi dah. Oh, berarti hitam paling tinggi. Iya, hitam melati 5, pendekar besar kalau nggak salah. Pendekar besar. Nggak salah. Mungkin itu dulu lah. Oke. Terima kasih banyak siapa namanya? Aidil. Terima kasih Sebenarnya Aidil. saya ada 2 panggilan ya. Kalau di kampus tuh Andi. Andi. Tapi kalau di lingkungan luar kampus kayak di UKM, di Ethos, saya dipanggilnya Aidil. Terima kasih Aidil sudah mampir ke sini, luar biasa. Terima kasih juga sudah diundang. Ini juga ya, saya pakai ini permintaan dari Enggak, biar dari kita host. lihat, biar kita ngomong situ kayak enggak terlihat omong kosong gitu kan. Ya, siap. buktinya. Siap. Terlalu mencolok kayaknya. Terima kasih Aidil, nggak terasa sudah kan Berapa? setengah jam kita ngobrol. Oh iya. Mudah-mudahan puasanya nyampe Iya, sampai berbuka. amin. Buat Semoga teman-teman lancar. juga mudah-mudahan ini bermanfaat yang mau masuk ke pencaksilat. Iya. Perbaiki niat ya. Betul. Niat untuk masuk pencaksilat meskipun niat di awal dia itu terpaksa sebenarnya. Iya. Karena Bahwa- berjalannya ini sudah ada niat yang berbeda Iya. ya. Pengalaman saya ini membuktikan bahwa sesuatu yang kita cintai itu bisa jadi awalnya yang kita benci. Betul. Nah, betul tuh. Sesuatu yang kita cintai bisa jadi awalnya kita benci. Iya, karena memang Keren saya banget. terpaksa betul-betul. Memang kan saya mau berkarir di tenis meja kan yang awalnya saya tenis meja. Sekarang berpaling ke Nah, yang akhirnya saya nyaman di pencaksilat di Tabak Suci. luar biasa. Kemudian untuk teman-teman yang mau latihan di Unmul nih, Bang ya. Latihannya setiap sore, hari Rabu sama Sabtu. Gabung aja ya. Gabung aja. Ada di sekretariatnya SC lantai 3. Cari Kalau aja. mau jadi anggota nanti ada tunggu opreknya ya. Betul. Kalau untuk latihan bisa aja kamu. Latihan gabung aja. Oke, terima kasih banyak Aidil. Iya, terima kasih. Besok-besok kalau ada nih datang lagi ya. Siap. Buat ngisi-ngisi waktu kita. Bakal sering. Ini pertama kali juga nih kita mau menambah. Iya, baru pertama kali kan? juga. Baru pertama kali juga ngajak dia nih. Tertarik aja sih sebenarnya karena memang pernah coba aja. Tabak Suci berbeda banget. Oke. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Paling penting subscribe. Subscribe guys. Subscribe. Jangan lupa juga ikut perguruan dengan niat yang bagus untuk menjaga diri ya. Siap. Sekian video Bang Ledek, Bang Gali tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.